bertahun-tahun ya kalau dicegat sama kalian-kalian, kapan kawin, nih kawin. Punya anak mungkin sebenarnya akhir tahun tuh bisa udah mulai pikir gitu. Jadi kita pikir udah kita ketemu di Jakarta aja dan Sabtubers, pasangan fenomenal Luna Maya dan Maxim kini masih saling beradaptasi dengan status baru mereka sebagai pasangan suami istri. Keduanya mengaku yakin untuk menikah karena tidak menemukan sedikit pun keraguan selama 2 tahun hubungan asmara. Selain chemistry yang kuat dan kesamaan latar belakang, kedekatan masing-masing dengan keluarga pasangan juga menjadi faktor utama yang menyatukan mereka dalam ikatan pernikahan. Bagi Maxim, spontanitas Luna menjadi energi positif yang berhasil mendorongnya keluar dari zona nyaman. Sementara bagi Luna, kehadiran Maxim menghadirkan ketenangan dan keyakinan bahwa mereka bisa menua bersama tanpa beban. Untuk kenapa kita memutuskan untuk menikah? No, honestly kalau buat dari aku, kayaknya mungkin ini the one who initiates has to be the man, right? Kalau aku sih memang, I just felt right. Itu aja sih. I don't know. Aku nggak ada jawaban yang lebih dalam daripada itu. Where you just, when it's right, it's right. Kita juga dulunya anak Bali. Aku juga bisa, I'm close to your mom, ibu yang kayak menurut aku itu something yang very important buat aku. Dan dia juga bisa dekat sama bapak aku. Sama keluarga, everything is just smooth, jadi it felt right. ya jujur sih itu pertanyaan yang sebenarnya gampang tapi susah dijawab gitu ya. Aku yakin banyak pasangan juga kalau ditanya seperti itu juga kadang-kadang bingung juga gitu. Kenapa memutuskan untuk menikah dengan Maxim gitu? Kalau dari sisi aku sih sebenarnya lebih ya sama sih kayak kamu bilang, it felt right gitu, kayak mengalir aja gitu dan tanpa terasa gitu, jadi kayak lebih apa ya gitu, nggak ada rasa penolakan di dalam hati aku gitu. Jadi nggak ada rasa bahwa hubungan ini akan berat gitu, kayak nggak tahu ya, aku kan bayangin gitu, misalkan bayangin sama dia gitu kan, kita dalam berhubungan kan harus mikirnya ke depan gitu. Kira-kira kita sanggup nggak sih dengan pasangan kita sekarang ini untuk lama, ibaratnya kan tujuan menikah pasti pengennya satu selamanya gitu. Dan growing old nantinya bersama dia, apakah akan menjadi beban atau ada penolakan kah di hati aku, atau ada kayak aduh berat nih gitu atau gimana. Ternyata nggak ada sama sekali dan rasanya tuh kayak mudah aja gitu. Dari kita memutuskan sampai terjadinya kemarin tuh sangat-sangat singkat. Iya. Bisa dikatakan cukup impulsif yang menyenangkan gitu. And it's so us sebenarnya sih. Kita memang lumayan spontan dan impulsif. Spontan aja. Dia sangat impulsif dan aku juga bisa ngikutin ke impulsiveness. Iya, jadi dari kita memutuskan sampai akhirnya kejadian itu hanya 2 bulan, 1 so quick, sekarang kita udah married aja. Iya. Aku masih belum percaya siapa kita kalau namanya. So yes. I'm still in the moment where it's like wow. Tapi it just felt right, dan kita memang punya background yang lumayan mirip sih sebenarnya, dan itu yang bikin aku kayak this is what I was looking for this whole time. Asik. Dan buat pertanyaan kedua, for that, obviously kita memang masih lumayan ada kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan sih, ya kita lagi nyocokin jadwal karena aku pulang-pulang, aku ada syuting. Terus juga kalau aku sih rencananya Agustus mau off sebulan. Jadi aku lagi bernegosiasi dengan Max, bisa nggak? Ya, soalnya aku jadwal Agustus itu ada. So we're trying to, itu memang lumayan, itu sebenarnya menjadi something yang kita nggak terlalu pernah pikirin. But we always end up, kita masih ujung-ujungnya end up traveling bareng. It's not something we always get into a challenge of. Cuman memang setelah nikah kita lagi. We're trying to really be together. Soalnya abis ini aku roadshow juga. Iya, biasanya aku udah masuk film dan syutingnya di luar kota selama 1,5 bulan, jadi memang it's good, dan it's very sibuk.
Enggak, tapi memang dari pacaran 2 tahun dinamikanya kan selalu seperti itu ya gitu, kayak aku syuting kemana, dari mana, ketemu juga sering, kita memang cukup sering ketemu, tapi intensitas hanya berdua dan itu tuh jarang banget gitu. Jadi memang lagi diusahain ini mudah-mudahan Agustus ya. Oke. Sekalian honeymoon dan sekalian mungkin ulang tahun juga, jadi aku pengen 1 bulan tuh kita benar-benar off. Oke. Kalian itu sampai nyampe ke netizen sendiri gitu Kak Luna. Terus yang kedua, kan tadi Kak Luna bilang bahwa pengen sama-sama masih sibuk sama pekerjaan dan lain-lain. Apakah nantinya Kak Luna akan pacaran dulu kah? Atau nanti, maaf Kak Luna terkait ngomongan sendiri, aku pernah wawancara Kak Luna terkait sel telur yang dibekukan. Apakah nanti sel telur dibekukannya itu langsung dipakaikan untuk ngomongan sendiri atau seperti apa untuk ke depannya? Terima kasih Kak Luna. Oke, aku jawab yang kedua dulu ya. Karena jujur karena masih ada banyak kesibukan ya, aku udah ada kontrak sampai akhir tahun ini. Ya makanya tadi pernikahannya sangat impulsif gitu kan. Sebegitu impulsifnya teman-teman juga kaget ya. Ya kayak, bulan apa? Mei gitu. Gitu. Jadi keburu memang mencari, tadinya mau September, kita sempat udah dari tahun lalu pikir September kayaknya seru gitu karena tengah tahun, terus udah gitu Masih waktunya masih banyak untuk iya persiapannya. gitu, tapi ternyata kayak aduh September aku syuting lagi gitu, terus kita pokoknya mencari-cari waktu gitu, akhirnya kita putuskan di bulan Mei aja deh gitu, karena bulan Mei aku ada kosong nih dari tanggal sekian sampai sekian gitu. Lebih kita lah kalau 2 bulan prepare wedding sebesar itu, it's just more you sebenarnya. It's more you to just do something that big. Ya Yes. kamu pokoknya tugas kamu cuma pilih bajunya dia sih, jasnya dia. No, I said yes, no, yes. Mau ini? Yes. Ini? No. Kamu suka yang mana? Oke, ikutin Luna aja. Tapi Luna itu luar biasa sih. Saya sebagai salah satu temannya ya. Ini yang bantu juga nih ini sebagai MC kawinan Indonesia ya. Jadi Luna Maya itu 2 bulan dia mau nikah, terus dia bilang katanya Koko aku mau nikah 2 bulan lagi di bulan Mei. Hah? Tenang Luna, semua bisa diatur. Terus akhirnya terjadi ya kawinan Luna Maya yang megah itu. Dan Sebenarnya ide awalnya nggak megah loh kok. iya tapi Bener-bener maksudnya kayak mau intimate. sederhana. Tapi jadinya megah ya. Awal tuh to be very intimate, terus lama-lama nggak tahu kenapa cukup tambah banyak orangnya ya. Ya sebenarnya intimate loh. Cuma 200 orang loh yang diundang gitu. I don't know if that's intimate, but I had fun. Terus lanjut gitu karena memang sebenarnya September aku udah masuk persiapan film lagi. Jadi aku mau syuting film di bulan Juni ini sampai Juli pertengahan. Nah rencana Agustus aku tadi tergantung Bapak Ya kalau bisa. syuting aku yang bisa diundur. Nah itu, jadi lagi negosiasi apakah Agustus ini bisa dipakai kosong. Abis itu akhir tahun aku ada 1 film lagi gitu. Kemungkinan sih kalau bicara soal, pasti banyak yang nanya ini kapan mau punya anak atau gimana gitu. Aku rasa tahun ini mungkin agak sulit gitu karena masih ada kontrak dan lain hal gitu. Tapi kalau misalkan it happens ya nggak apa-apa juga gitu, naturally gitu. Tapi kalau aku udah bilang sama dia, ya aku kan ada ini kan, aku udah nyimpen nih, dipakai aja gitu. Iya. Freeze egg. Itu apa? Oh, iya. Induknya. Ya tapi kan harus dijadikan embrio dulu kan. Nah dijadiin embrio juga mau di IVF-in kan juga belum tentu jadi gitu Yes. kan. Itu butuh waktu juga, nggak bisa itu dipakai terus itu dimasukkan sel sperma terus jadi embrio terus dimasukin ke aku langsung jadi kan belum tentu juga gitu. So many things yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau rencana punya anak mungkin sebenarnya akhir tahun tuh bisa udah mulai pikir gitu. Ya, idealnya sih tahun depan sih. Jadi kita mungkin kalau aku tuh pengennya sebagai aku masih ada awkward guys suami istri. Suamiku hobi Pasti kayak kemarin tuh kayak gitu pacaran kayak udah suami ya sekarang. Kan
bertahun-tahun ya kalau dicegat sama kalian-kalian, kapan kawin, nih kawin. Sekarang tuh kayak masih canggung. Ya, dan aku masih kayak kaget. Luna Maya, istri, what? Istri aku, what? Itu masih kayak Sebenarnya kita belum ada momen untuk absorb sih. Mencerna, ya? Soalnya dia langsung pergi kerja, aku juga Iya. langsung sibuk. Jadi, but again it's so us, you know. I mean, Iya. kita tuh kayaknya orangnya tuh we say we're gonna do this, we're gonna do that, tapi ujung-ujungnya pasti semuanya bakal spontan. And aku lebih suka spontan sih daripada Iya. kita planning, you know. Aku lebih suka go with the flow, apa yang sudah diberikan takdirnya seperti apa ya. ya. So, Jadi ya masih pengen menikmati, Pertanyaannya apa? iya, Pacaran. kapan mau Punya momongan. dipakai itu. oh, Jadi we'll seben- see lah. Jadi sementara kalau aku rasa kayak kalau pemain saya ada mau kayak pengennya sih kita sebagai pasangan itu jejak dulu nih suami istri gitu. Bener-bener jejak dan kayak apa ya, bukan siap sih, lebih kayak adaptasi kali ya sebagai sepasang suami istri gitu. Ya sekarang belum Belum, karena sebenarnya jujur ya gitu kan, bisa dibilang Max masuk rumahku kan gitu. Barang-barang aja belum settle di mana gitu. Dan banyak barang-barang. Jadi banyak banget yang kayak mesti diurusin gitu. Tapi Kedepan ujungnya- tuh rumahnya mau di mana Kita gitu. tetanggaan kok. Ngerti, cuma kan Betul. barang kamu terus sebagian barang aku harus disisihkan. Itu tuh belum. banyak banget barang lo. Nah, bertahun-tahun sendiri kan gitu, tiba-tiba harus bagi ini ya gitu. Ini Luna sebagai pasangan hidup lu. Terus yang kedua, ini kan banyak teman-teman artis yang apa nge-review apa Hampers. kayak hampers yang dibawa. Nah, aku ingin tahu kalau dari kalian apa hadiah yang terbesar mungkin yang didapatkan saat pernikahan kalian, bisa spill sedikit. Karena kemarin aku sempat melihat ada yang ngasih Rubicon kalau nggak salah ya. Nah, Nggak pernah nyampe itu. Gue sih tunggu sih. Ada yang bilang, Mainan. Aku nggak tahu tuh siapa yang bikin konten gitu, katanya mau. Ya. Saya berharap sekali itu nyampe mobil. Iya, gitu. Rubiconnya tolong. Belum ada. Please. Ya. Aku tahu itu, tapi please Tolong masa ya. dibangka. Kalau memang kasih ini Rubicon langsung di mobil, langsung di. Dan punya main-main. Ada konten jadi Really? ditowing gitu, cuma kayaknya ya No, I don't know. Kita tunggu review. pertanyaan ketiga tadi kalau itu dari sisi Luna, kalau dari sisi Max, aku ingin tahu seberapa besarkah harapanmu untuk segera punya momongan? Thank you. Kalau buat pertama, kenapa ya seperti yang tadi sih memang benar-benar merasa benar aja, dan mungkin background sih yang aku tuh kembali ke background karena kita berdua tuh memang mix. Kita ada darah Indonesia dan ada darah Eropa. Menurut aku itu jadi nyambung gitu. iya lumayan susah untuk menyambung dengan yang full Indonesia atau full Eropa atau full Western buat aku ya. Aku nggak pernah terlalu bisa. Jadi pasti aku baliknya tuh ke mix. Jadi itu dari kriteria satu, dan kedua obviously kita backgroundnya Bali juga, dan kita punya circle yang sama di Bali. Ternyata kita punya teman-teman yang kenal dengan teman-teman. So it feels home. It feels like home. Jadi itu udah kayak bikin aku ya she's it sebenarnya. Sebenarnya aku dari dulu aku udah tahu kalau dia itu anak Bali, anaknya seru, and cuman ya maaf senior ya dulu, dan aku kan selalu melihat dia tuh sebagai senior aku kalau syuting. Iya, jadi muspak ini kali. Oh, Ya, iya. but in any case kan seperti itu. Aku tuh melihatnya itu kan selalu seperti itu. Jadi aku selalu mau respect boundaries aku terhadap Luna. Tapi pas sudah mulai menjalankan hubungan yang lebih Menjalani. ya lebih dalam, lebih serius dan lebih personal, I realize dia benar-benar orang yang aku selalu I always thought of gitu. Mungkin lebih
sometimes a little bit, go far to areas yang kayak wow, dari kesini terus kesini kerja kesana terus tiba-tiba kita yuk ke Prancis, wah bukan yang besok hari ini, enggak apa-apa kita ke Prancis dulu. Dia tuh memang impulsif sekali. Dan aku yang butuh orang yang seperti itu juga yang nge-push aku untuk keluar dari comfort zone aku. Karena anak rumahan. Ya aku anak rumahan sekali. Ya aku I like being home, I like kerja selesai home. So yeah, itu yang bikin aku merasa dia right for me. And she's so pretty as well, like. Tak hanya di Bali, Luna dan Maxim juga akan menggelar resepsi pernikahan di Jakarta. Rencananya acara tersebut akan digelar pada bulan Juli dengan konsep yang lebih megah. Uniknya, resepsi lanjutan ini akan memadukan unsur budaya Betawi dan sentuhan modern. Setelahnya, pasangan ini juga akan melakukan bulan madu ke Italia pada Agustus mendatang. Untuk kenapa kita memutuskan untuk menikah? No, honestly kalau buat dari aku, kayaknya mungkin ini the one who initiates has to be the man, right? Kalau aku sih memang, I just felt right. Itu aja sih. I don't know, aku nggak ada jawaban yang lebih dalam daripada itu. Where you just, when it's right, Kita juga dulunya anak Bali. Aku juga bisa. I'm close to your mom, ibu yang kayak menurut aku itu something yang very important buat aku, dan dia juga bisa dekat sama bapak aku, sama keluarga, everything is just smooth, jadi it felt right. Ya jujur sih, itu pertanyaan yang sebenarnya gampang tapi susah dijawab gitu ya. Aku yakin banyak pasangan juga kalau ditanya seperti itu juga kadang-kadang bingung juga gitu. Kenapa memutuskan untuk menikah dengan Maxim gitu? Kalau dari sisi aku sih sebenarnya lebih ke ya sama sih kayak kamu bilang, it felt right gitu, kayak mengalir aja gitu dan tanpa terasa gitu, jadi kayak lebih apa ya gitu, nggak ada rasa penolakan di dalam hati aku gitu. Jadi nggak ada rasa bahwa hubungan ini akan berat gitu. Kayak nggak tahu ya, aku kan bayangin gitu, misalkan bayangin sama dia gitu. Kan kita dalam berhubungan kan harus mikirnya ke depan gitu. Kira-kira kita sanggup nggak sih dengan pasangan kita sekarang ini untuk lama, ibaratnya kan tujuan menikah pasti pengennya satu selamanya gitu. Dan growing old nantinya bersama dia, apakah akan menjadi beban atau ada penolakan kah di hati aku, atau ada kayak aduh berat nih gitu atau gimana? Ternyata nggak ada sama sekali, dan rasanya tuh kayak mudah aja gitu. Dari kita memutuskan sampai terjadinya kemarin tuh sangat-sangat singkat. Iya. Bisa dikatakan cukup impulsif yang menyenangkan gitu. And it's so us sebenarnya. Kita memang lumayan spontan dan impulsif. Spontan aja. Dia sangat impulsif dan aku juga bisa ngikutin ke impulsiveness. Iya, jadi setelah dari kita memutuskan sampai akhirnya kejadian itu hanya 2 bulan 1 So quick, sekarang kita udah married aja. Iya. Aku masih belum percaya sih aku nikah sama Luna Maya. So Yes. I'm still in the moment where it's like wow. Tapi it just felt right, dan kita memang punya background yang lumayan. That's into. But I had fun. Terus lanjut gitu, karena memang sebenarnya September aku udah masuk persiapan film lagi. Jadi aku mau syuting film di bulan Juni ini sampai Juli pertengahan. Nah rencana Agustus aku tadi tergantung Bapak Yang kalau kalau bisa. syuting aku yang bisa diundur. Nah itu, jadi lagi negosiasi apakah Agustus ini bisa dipakai kosong. Habis itu akhir tahun aku ada 1 film lagi gitu. Kemungkinan sih kalau bicara soal, pasti banyak yang nanya ini kapan mau punya anak atau gimana gitu. Aku rasa tahun ini mungkin agak sulit gitu, karena masih ada kontrak dan lain hal gitu. Tapi kalau misalkan it happens ya nggak apa-apa juga gitu, naturally gitu. Tapi kalau aku udah bilang sama dia, ya aku kan ada ini kan, aku udah nyimpen nih, dipakai aja gitu. Iya. Freeze eggs. Itu apa? Oh, iya. Filmnya. Ya tapi kan harus dijadikan embrio dulu kan.
Nah dijadiin embrio juga mau di IVF-in kan juga belum tentu jadi gitu Yes. kan. Itu butuh waktu juga, nggak bisa itu dipakai terus itu dimasukkan sel sperma terus jadi embrio terus dimasukin ke aku langsung jadi kan belum tentu juga gitu. So many things yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau rencana punya anak mungkin sebenarnya akhir tahun tuh bisa udah mulai pikir gitu. Ya, idealnya sih tahun depan sih buat netizen gitu, fans gitu, Rekan-rekan juga media. teman-teman media yang udah membuat pemberitaan ini jadi begitu besar. Dan sorry banget ya waktu di Bali kita mungkin ada some of you came to Bali terus di depan hotel mencoba mencari berita, tapi maaf banget kita belum bisa karena memang Ada yang ke sekolah? ada yang ke sekolahnya Maxim, ada yang ke sekolahku gitu. Aku kaget itu, ada yang interview guru aku. Zanyu? Siapa itu? Kamu? Timnya ada tim. Oh, tim kamu. Wow, guru aku. Tiba-tiba muncul. Guru SMA aku. Itu Mas kreatif ya kalian ya. itu amazing sih. Jadi pertama-tama bilang thank you yang udah datang ke Bali dan mencoba meliput. Sorry banget, kita bukan yang nggak mau segala macam, tapi memang kondisinya hotel itu bukan, maksudnya tempatnya bukan Besar sih. besar gitu. Jadi untuk menampung banyak orang tuh sangat sulit gitu. Untuk menampung kemarin 200 undangan, 250 undangan, tapi yang datang cuma 240 akhirnya. Ya tapi tambah kru. Tambah kru, vendor, itu ada sekitar lebih kok 400 itu vendor doang. Jadi memang sangat-sangat udah tidak memungkinkan lah gitu. Jadi kita pikir udah kita ketemu di Jakarta aja, dan hari ini kita ketemu dan udah seminggu ya nikah ya, 10 hari ya berarti 17 ya. Wow. Aku sih happy aja lah. Udah nikah Iya. ya. Harus happy ya. Ketika Luna Maxim tengah diliputi kebahagiaan melimpah, mantan kekasih Luna, Reno Barak, dan sang istri Syahrini justru sedang menuai sorotan tajam publik. Hal ini lantaran kemunculan Syahrini di acara Festival Film Cannes 2025 yang bikin heboh. Penyanyi berusia 44 tahun itu tampil glamor dalam balutan gaun putih berekor panjang, berhias taburan kristal dan bordir mewah. Namun warganet salfok dengan wajah Syahrini yang tampak lebih berisi sehingga sulit dikenali. Bahkan ada yang menyamakan dirinya dengan wanita emas Mira Hayati. Meski begitu, Reno tetap memuji istrinya. Melalui Instagram, pengusaha itu mengungkapkan kebanggaannya karena Syahrini baru saja menerima penghargaan Listen to Her Parole dari UNESCO dan Princess Caroline Foundation. Di sisi lainnya, publik mempertanyakan kehadiran Syahrini di Cannes karena ia bukanlah seorang sineas.